Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Awalia Wulandari dengan NIM 41033402200041 dari kelas A1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengaplikasian ISO 3000 terhadap 3 kasus yang berbeda. Nah, video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Manajemen Risiko yang diampu oleh Ibu dosen Yulianita Rahayu, SE MBA. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita mengenai pengaplikasian ISO 3000 terhadap 3 kasus yang berbeda, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ISO 3000 ini. Nah, jadi ISO 3000 ini adalah salah satu cara manajemen risiko yang memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Nah, ISO 3000 ini menyediakan 3 elemen penting, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. Di mana proses ini adalah proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif. Nah, selain itu, ISO 3000 ini memiliki keunggulan dalam memberikan panduan yang lebih mendetail dan komprehensif. Dan faktanya, ISO 3000 ini telah diakui dan diadaptasi sebagai standar manajemen risiko internasional hingga di 40 negara. Kemudian, adapun beberapa manfaat dari ISO 3000 ini. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko. Kedua, meningkatkan identifikasi peluang dan ancaman. Ketiga, membantu perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang keempat, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan risiko secara efektif. Nah, selanjutnya kita langsung saja bahas kasus yang pertama. Nah, kasus yang pertama ini berjudul Desain Manajemen Risiko berbasis ISO 3000 dalam rangka pengelolaan risiko operasional pada perusahaan penggergajian kayu di CVX Banyuwangi. Nah, kasus ini berasal dari jurnal yang ditulis oleh Dewi Susanto dan dipublish oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, volume 6, nomor 1, 2007, dan terdapat pada halaman 400 hingga 412. Jadi, kasus ini berasal dari sebuah industri penggergajian kayu di Indonesia yang bernama CVX. Nah, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991 di Kabupaten Banyuwangi. Dan berdasarkan hasil penelitian, ternyata selama ini perusahaan CVX ini tidak pernah menggunakan metode ataupun karyawan khusus yang bertugas untuk mengelola risiko perusahaan. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan berada di bawah kepemimpinan seorang direktur. Karena direktur merasa masih mampu dan mengatasi resiko-resiko tersebut, jadi direktur tersebut bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi mengenai seluruh kegiatan perusahaan. Dan beliau juga biasanya tidak melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para karyawan apabila hendak mengambil keputusan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengaplikasian ISO 3000 terhadap perusahaan CVX. Nah, jadi teman-teman, tahap selanjutnya yang akan kita bahas adalah identifikasi resiko, di mana ternyata pada perusahaan CVX ini terdapat 5 sumber resiko utama. Yang pertama adalah resiko sumber daya manusia yang terdiri dari kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap karyawan dan kecelakaan kerja. Kemudian resiko yang kedua yaitu resiko produktivitas, di mana resiko ini mengenai keterbatasan stok bahan baku, kerusakan mesin produksi, dan kerusakan bahan jadi. Kemudian resiko yang ketiga yaitu resiko eksternal yang berhubungan dengan kegiatan gagal bayar atau seperti kredit kayak gitu ya. Kemudian resiko yang keempat adalah resiko proses, di mana resiko ini mengenai pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah resiko sistem, di mana risiko ini mengenai semua sistem yang ada pada kegiatan operasional di PT CVX ini, seperti sistem pembukuan yang masih manual, sistem penyimpanan dokumen yang kurang aman, sistem pengamanan aset yang tidak ketat, dan sistem peraturan yang tidak jelas.
Nah, setelah semua risikonya teridentifikasi, maka tahap selanjutnya yaitu perlakuan risiko. Nah, pada CVX ini, perlakuan risiko terbagi atas menjadi dua metode. Yang pertama, perlakuan khusus, dan yang kedua, perlakuan langsung. Nah, apa sih perlakuan khusus ini? Jadi, perlakuan khusus adalah penanganan risiko yang dimaksud untuk mengelola risiko, agar risiko tersebut tidak menimbulkan dampak yang terlalu besar dan merugikan perusahaan. Sedangkan metode langsung atau perlakuan langsung ini dilakukan dengan cara pengendalian risiko, di mana perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya risiko tersebut secara langsung tanpa menghentikan aktivitas operasionalnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai solusi ISO 3000 bagi perusahaan CVX. Dan ternyata CVX ini perlu menerapkan manajemen risiko berbasis ISO 3000 karena manajemen risiko ini mudah diaplikasikan dan diperuntukkan oleh segala jenis perusahaan begitu. Nah, selain itu, manajemen risiko ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dan penerapan manajemen risiko berbasis ISO 3000 ini perlu partisipasi dari seluruh entitas perusahaan, tidak hanya individu tertentu saja. Oleh karena itu, sistem ini perlu dikomunikasikan kepada semua entitas agar mereka dapat berpartisipasi untuk menunjang keefektivitasan dari manajemen risiko tersebut. Nah, langsung saja kita ke kasus yang kedua. Jadi, kasus ini berjudul Design Enterprise Risk Management berbasis ISO 3000 bagi duta minimarket di Situbondo. Sama dengan kasus sebelumnya, kasus ini diambil dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Stephanie Sutanto dan dipublish oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, volume 1, nomor 1, 2012, dan terdapat pada halaman 1 sampai 18. Yang kedua, penelitian ini dilakukan untuk melihat IRM di duta minimarket. Selain itu, penelitian ini dapat menunjukkan cara-cara duta minimarket dalam mengelola risiko perusahaannya, terutama risiko operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaplikasian ISO 3000 terhadap kasus yang kedua. Nah, dalam kasus ini, proses manajemen risiko yang dilakukan yaitu meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, evaluasi risiko, dan yang terakhir perlakuan risiko. Nah, risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis ternyata terdapat 5 potensi risiko yang tinggi di duta minimarket. Nah, risiko yang pertama yaitu risiko kredit, di mana risiko ini disebabkan oleh konsumen yang tidak dapat melunasi hutangnya. Yang kedua, risiko strategis karena semakin banyak pesaing. Kemudian, risiko yang ketiga adalah risiko operasional, yang mana risiko ini meliputi perekrutan yang kurang terstandar. Dan yang keempat adalah risiko bahaya yang disebabkan oleh adanya pemadaman listrik. Dan yang terakhir, risiko kelima yaitu sama risiko bahaya namun meliputi penumpukan stok barang. Nah, untuk perlakuan risiko yang dilakukan yaitu yang pertama untuk penanganan risiko kredit. Perlakuan risiko yaitu dengan cara melakukan pengecekan piutang, menagih piutang secara rutin, dan memberi limit utang. Kemudian, untuk risiko strategis, perlakuan yang dilakukan yaitu mencapai target order pabrik sehingga bisa mendapatkan diskon dan harga jual menjadi murah. Kemudian, untuk risiko bahaya yaitu mengenai adanya pemadaman listrik ya. Nah, perlakuan risiko yang harus dilakukan yaitu memiliki genset agar bisa digunakan saat terjadi pemadaman listrik. Kemudian yang keempat, bahaya risiko yang meliputi penumpukan stok barang bisa dilakukan dengan cara pengecekan barang secara rutin. Dan yang kelima yaitu risiko operasional. Nah, risiko operasional ini dapat diatasi atau ditangani dengan perlakuan risiko dengan cara menetapkan standar perekrutan karyawan. Kemudian, solusi ISO 3000 bagi duta minimarket. Yang pertama, karena selama ini pemilik duta minimarket hanya melihat risiko yang berdampak secara materi pada kegiatan operasional sehari-hari, maka terkadang pemilik duta minimarket ini memberikan respon yang kurang tepat dalam mengatasi risiko-risiko tersebut. Nah,
Tapi dengan menerapkan IRM di duta minimarket, pemilik bisa menemukan risiko-risiko pada level-level tertentu, seperti level low, medium, hingga high dengan cara penanganan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya yaitu kasus yang ketiga, berjudul Desain Manajemen Risiko berbasis ISO 3000 pada PDAM Tirta Melaboh. Nah, sama dengan kasus sebelumnya, kasus ini berasal dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Jainal Putra, Syafruddin Chan, dan Munawar Iha. Nah, jurnal ini dipublish oleh Jurnal Ikambis volume 3 nomor 1 2017 dan terdapat pada halaman 52 hingga 71. Pada kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, evaluasi risiko agar dapat dilakukan pencegahan dan penanggulangan dampak risiko pada setiap bagian di PDAM Tirta Melaboh dengan menggunakan sistem manajemen risiko berstandar internasional. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaplikasian ISO 3000 pada PDAM Tirta Melaboh. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Nah, di sini pada penelitian ini, identifikasi risiko ini menggunakan metode RBS. Setelah diidentifikasi dan dianalisis, terdapat beberapa risiko yang berpotensi dapat merugikan perusahaan. Yang pertama, risiko produksi yang terdiri dari water meter produksi yang rusak. Kemudian yang kedua, water meter distribusi rusak. Dan yang ketiga, pengambilan air mobil tangki tanpa melalui water meter. Nah, yang kedua yaitu resiko kredit dari cabang KW 16 karena pelanggan enggan membayar tagihan. Dan yang terakhir, resiko operasional dari IKK Rantau Panjang, di mana resiko yang terjadi di sini adalah water meter air baku rusak. Nah, selanjutnya perlakuan risiko yang dilakukan oleh PDAM Tirta Melaboh yaitu melalui strategi mitigasi. Nah, menurut Filter 2014, mitigasi risiko adalah metodologi sistematis yang digunakan oleh manajemen senior untuk mengurangi risiko organisasi. Nah, terdapat 5 metode dalam mitigasi risiko yaitu penerimaan risiko, pengurangan risiko, penghindaran risiko, pembatasan risiko, dan yang terakhir perencanaan risiko. Pembahasan selanjutnya mengenai solusi bagi PDAM Tirta Melaboh. Nah, PDAM mengambil keputusan pada tahapan perlakuan risiko akan menggunakan strategi mitigasi. Namun sayangnya, pihak manajemen PDAM Tirta Melaboh ini belum merencanakan kapan upaya penanganan tersebut dilakukan. Namun, alangkah lebih baiknya jika strategi mitigasi tersebut segera dilakukan agar resiko-resiko yang telah teridentifikasi segera mendapatkan penanganan yang lebih tepat agar tidak menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Selanjutnya mengenai perbandingan 3 kasus yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini terdapat 4 perbandingan. Yang pertama, identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, selanjutnya perlakuan risiko, dan yang terakhir jenis risiko. Nah, untuk kasus yang pertama, identifikasi risiko ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan kasus yang kedua menggunakan IRM, dan kasus yang ketiga menggunakan RBS. Kemudian, analisis risiko yang digunakan pada kasus pertama yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan kasus yang kedua menggunakan metode SPSS, dan untuk kasus yang ketiga menggunakan kualitatif. Kemudian, perlakuan risiko yang dilakukan pada kasus yang pertama yaitu menggunakan metode perlakuan langsung dan khusus, sedangkan untuk kasus yang kedua menggunakan strategi mitigasi, dan kasus yang ketiga sama menggunakan strategi mitigasi dalam perlakuan risikonya. Nah, yang terakhir jenis-jenis risiko. Risiko yang terdapat pada kasus 1 atau kasus yang ke-1 yaitu risiko sumber daya manusia, risiko produktivitas, risiko sistem, risiko proses, dan risiko ekstern. Kemudian pada kasus yang kedua terdapat risiko keuangan, risiko strategis, risiko bahaya, dan yang terakhir risiko operasional. Sedangkan pada kasus yang ketiga terdapat risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko produksi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan ketiga kasus atau artikel yang sudah kita bahas,
Mengenai pengaplikasian ISO 3000, ternyata ISO 3000 ini sangatlah dibutuhkan untuk mengelola resiko yang timbul pada setiap perusahaan. Dan dapat dilihat bahwa ternyata risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang tinggi dan dapat merugikan perusahaan yaitu risiko operasional. Jadi, peranan ISO 3000 ini sangatlah membantu dalam proses identifikasi risiko hingga tindakan seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi risiko yang berpotensi menyebabkan terhambatnya proses operasional pada sebuah perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengaplikasian ISO 3000 terhadap 3 kasus yang berbeda. Nah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membahas sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.